Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik industri bersama kita bisa. Semangat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Budi Aprina, dosen teknik industri S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari 14 pertemuan yang ada. Jadi, tetap semangat dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja dalam manajemen logistik. Pembahasannya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Key Performance Indicator. 2. Pengukuran kinerja pada manajemen logistik. 3. Dasar-dasar pengukuran, arti, dan penerapan praktis indikator kinerja logistik. Yang keempat, indikator kinerja dan target kualitas. Yang kelima, indikator kinerja dan area target biaya. Yang keenam, indikator kinerja di area target pengiriman. Yang ketujuh, indikator kinerja dalam fleksibilitas target area. Yang kedelapan, indikator kinerja supply chain. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah manfaat pengukuran kinerja manajemen logistik. Apakah teman-teman sudah pernah mengetahui apa itu Key Performance Index atau yang banyak dan biasa disebut sebagai KPI? Jika belum, maka kita akan bahas KPI terlebih dahulu. Ada banyak sekali definisi dari Key Performance Indicator atau yang biasa kita sebut dengan KPI. KPI biasanya karyawan sebutkan dengan target kinerja yang harus dicapai dan akan dievaluasi per periode. Bisa mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Hasil yang didapat akan digunakan untuk tindakan perbaikan dan penentuan target di masa mendatang. Ada beberapa definisi dari KPI yang antara lain, menurut IVETA tahun 2012, Key Performance Indicator atau KPI adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan bertahap bagi perusahaan serta memiliki berbagai perspektif dan berbasiskan data konkret dan menjadi titik awal penentuan tujuan dan penyusunan strategi organisasi. Kemudian, menurut Mulyadi tahun 2005, kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Widodo tahun 2006, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan penyempurnaannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa KPI adalah kegiatan mengukur kinerja suatu pekerjaan yang bersifat kuantitatif atau terukur untuk mengetahui apakah target dari suatu pekerjaan sudah tercapai atau belum. Khususnya pada materi ini, apakah alur supply chain sudah sesuai atau belum. Dalam manajemen logistik pun, pengukuran kinerja sangatlah diperlukan. Hal ini tentunya sama dengan pengukuran kinerja yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan pengukuran kinerja dalam manajemen operasional logistik? Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara mengukurnya? Apa saja indikator yang akan diukur? Apa manfaatnya mengukur kinerja manajemen operasional logistik? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam materi ini. Makan buah itu keren. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker
adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah manajemen logistik dengan pokok bahasan pengukuran kinerja dalam manajemen operasional logistik. Kita mulai pembahasan dengan topik pengukuran kinerja dalam manajemen operasional logistik dan dasar-dasar pengukuran arti dan penerapan praktis indikator kinerja logistik. Indikator kinerja logistik adalah menganalisis pengaruh logistik terhadap tujuan perusahaan di 4 bidang sasaran: kualitas, biaya, pengiriman, dan fleksibilitas. Ukuran global adalah seperangkat indikator untuk mengukur kinerja keseluruhan perusahaan seperti kas, throughput, pemanfaatan inventory, analisis supply chain, rantai pasok merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Biasanya, alat analisa terhadap supply chain disebut sebagai KPI supply chain. KPI supply chain atau sering disebut sebagai indikator keberhasilan utama merupakan salah satu indikator perusahaan untuk dapat mengetahui tingkat dari kinerja sistem manajemen rantai pasokan. Performan indikator supply chain untuk dapat menentukan KPI supply chain yang tepat diperlukan identifikasi terhadap tujuan yang jelas. Dengan data yang akurat, perusahaan bahkan dapat melacak komponen supply chain pada setiap individual. Di bawah ini merupakan beragam KPI yang sangat penting dalam analisis supply chain. Langkah-langkah pengukuran kinerja dalam logistik adalah serangkaian indikator yang berhubungan dengan satu sumber daya atau proses dan biasanya memiliki pengaruh kecil pada tindakan global. Misalkan diskon volume pada suatu item, lead time untuk entry stock, pemanfaatan lokasi penyimpanan. Dasar-dasar pengukuran, arti dan penerapan praktis indikator kinerja logistik. Yang pertama, indikator kinerja umum. Indikator kinerja yang sederhana dan terukur seringkali sangat umum dan kualitatif. Dalam arti bahwa tidak ada langkah praktis yang dapat diambil darinya tanpa membuat asumsi tambahan, non-kuantitatif dan implisit. Contoh dari indikator kinerja tersebut adalah kepuasan pelanggan. 2. Kurangnya metode pengukuran yang komprehensif. Indikator kinerja yang sederhana dan dapat diterapkan seringkali tidak dapat diukur secara langsung. Mereka memerlukan berbagai pengukuran yang terkadang rumit atau tidak tepat yang kemudian dikombinasikan dengan metode implisit yang tidak diukur untuk menghasilkan indikator kinerja yang diinginkan. Contoh yang baik adalah potensi dari fleksibilitas. Yang ketiga, distorsi proses. Setiap pengukuran mempengaruhi proses yang diukur. Gangguan bisa sangat besar sehingga proses akan berperilaku berbeda di bawah kondisi non-pengukuran. Kemudian yang keempat, arti indikator kinerja. Nilai absolut dari indikator kinerja memiliki sedikit makna. Hanya perbandingan berulang pengukuran indikator kinerja yang sama dari waktu ke waktu dapat menjadikan indikator kinerja sebagai instrumen peningkatan proses berkelanjutan. Kemudian yang kelima, perbandingan indikator kinerja. Perbandingan pengukuran produk, layanan,
biaya perusahaan, dan sebagainya terhadap pesaing hanya memiliki arti jika pesaing menggunakan basis pengukuran yang sama. Dalam praktiknya adalah menemukan bahwa perusahaan menggunakan objek referensi yang berbeda, objek yang dirujuk oleh indikator kerja tertentu. Contohnya adalah rasio pengisian atau rasio layanan pelanggan. Yang keenam, penerapan praktis dalam jaringan logistik. Semua indikator kinerja penting dapat diterapkan dalam jaringan logistik total maupun di masing-masing perusahaan. Karena perusahaan yang membentuk jaringan logistik mengikuti tujuan utama yang sama. Indikator kinerja logistik harus sebanding dengan yang utama. Namun, konfirmasi yang cermat atas perbandingan yang tetap diperlukan. Teman-teman, berikutnya kita bahas mengenai indikator kinerja di area target kualitas dan indikator kinerja di target area biaya. Indikator kinerja di area kualitas, bila kita membicarakan kualitas, hal ini tidak terpisahkan antara produk dan juga konsumen. Mengapa demikian? Karena kualitas tidak bisa lepas dari kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas juga bisa dinilai dari seberapa banyak keluhan dari konsumen yang datang. Pengaruh logistik pada area target kualitas agak kecil, tetapi beberapa indikator kinerja memunculkan itu sendiri. Terutama beberapa indikator kinerja dari semua jenis. Kesalahan ditemukan selama pemrosesan pesanan dari pelanggan. Namun, keluhan datang dari pelanggan. Dalam kedua kasus, penyebabnya bisa banyak dan sulit untuk ditentukan. Mereka bahkan mungkin disebabkan oleh kurangnya kualitas dari informasi. Ada hubungan antara tingkat pengaduan dan faktor sisa. Sumber keluhan dapat berubah menjadi bagian atau komponen yang jika ditemukan lebih awal akan memenuhi syarat sebagai memo keluhan. Memo keluhan dapat menyebabkan keluhan dari pelanggan. Komplain bisa terjadi karena 1. Tingkat ketersediaan, 2. Perputaran persediaan, 3. Akurasi persediaan, 4. Lead time, dan yang kelima adalah waktu siklus tunai ke tunai. Kita lanjutkan kepada indikator kinerja di area target biaya. Biaya juga menjadi area yang harus menjadi target yang harus diukur untuk mengetahui kinerja dari manajemen logistik ini. Apakah berjalan baik atau tidak? Pengaruh logistik di area target biaya sangat signifikan. Beberapa indikator kinerja adalah ukuran langsung dari sasaran-sasaran yang terlibat. Untuk diskusi tentang istilah, definisi, dan argumen sejumlah indikator kinerja yang perlu diukur untuk dikontrol kinerjanya lebih lanjut yang berkaitan dengan biaya. Yang pertama, biaya administrasi untuk administrasi pembelian dan administrasi penjualan. Yang kedua, biaya perencanaan. Dan yang ketiga adalah biaya penjadwalan operasi administrasi. Biaya tersebut dapat bervariasi sesuai pesanan. Jika perbedaannya sangat besar, biasanya di area operasi, perusahaan akan mencoba menghitung biaya administrasi variabel per pesanan. Indikator kinerja yang penting, walaupun hanya dipengaruhi oleh logistik sampai batas tertentu, adalah biaya unit dari barang itu sendiri. Perhitungan ini menghasilkan informasi tentang struktur biaya dan skema perhitungan yang menjadi dasarnya. Jika biaya unit berubah sangat besar, perhitungan terperinci akan perlu dilakukan secara bersamaan untuk memeriksa validitas basis perhitungan dan penagihannya. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai indikator kinerja di area target pengiriman dan indikator kinerja dalam fleksibilitas target area. Untuk kinerja di area target pengiriman, logistik memiliki efek atau dampak langsung pada area target pengiriman. Indikator kinerja di sini sangatlah penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam area pengiriman barang adalah
Satu, jumlah produk yang akan dikirim. Yang kedua, biaya pengiriman. Yang ketiga, lead time atau waktu. Yang keempat, transportasi. Dan yang kelima, penyimpanan produk. Hal yang penting dari kelima hal tadi adalah model dari transportasi. Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Aktivitas transportasi akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Karena tidak kurang dari 60% dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi. Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang sangat tepat. Pertimbangan pemilihan moda transportasi tidak hanya semata karena biaya, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek dari kualitas kinerja pelayanan jasa pengiriman, yaitu keamanan dan juga kecepatan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai indikator kinerja dalam fleksibilitas target area. Kita ketahui bersama bahwa pengiriman dan area sangat berhubungan sekali. Pengiriman dengan cakupan area yang sangat luas sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Karena logistik memiliki efek langsung pada target area pengiriman. Indikator kinerja ini sangat penting. Target area fleksibilitas dipengaruhi oleh logistik hanya dalam beberapa aspek. Namun, ada beberapa indikator kinerja yang berakar pada logistik. Sebagai indikator kinerja fleksibilitas lebih lanjut dalam pencapaian nilai pelanggan, ukuran untuk kompleksitas produk dapat kita bayangkan. Namun, ini sulit untuk dinilai. Sebagai indikator kinerja dari fleksibilitas untuk mencapai masuk sebagai mitra ke dalam jaringan logistik, hal-hal berikut sangat dimungkinkan sampai sekarang. Ini telah diukur hanya secara kualitatif, antara lain. Yang pertama, pengurangan bagian perusahaan dalam nilai tambah di berbagai jaringan logistik. Kemudian yang kedua adalah jumlah kemitraan logistik dalam jaringan logistik dan omsetnya. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai indikator kinerja supply chain. Tingkat masing-masing perusahaan menghasilkan tujuan di tingkat supply chain. Hal yang sama dapat dilakukan untuk indikator kinerja. Selain itu, beberapa indikator kinerja lebih lanjut mengukur apa yang telah dicapai oleh tujuan atau enabler. Indikator kinerja tambahan ini mengevaluasi dimensi kualitatif. Tingkat pencapaian biasanya bukan sesuatu yang dapat dihitung. Sebagian besar ukurannya adalah nilai mulai dari tidak mencukupi hingga sempurna. Ada 3 indikator penting supply chain antara lain. Yang pertama, investasi persediaan untuk mengetahui dan juga mengukur supply chain performance. Anda bisa mengukur investasi persediaan terlebih dahulu. Secara langsung, investasi persediaan ini akan berpengaruh terhadap laba dan juga arus kas di organisasi atau perusahaan Anda. Organisasi atau perusahaan bisa berinvestasi dalam bahan mentah, barang dalam proses dan juga barang jadi yang mana digunakan untuk memastikan target layanan pelanggan yang diperlukan. Yang termasuk ke dalam investasi persediaan misalnya saja adalah pendapatan kotor atau bersih. Harus bisa dihitung berdasarkan dengan item dan juga lokasi. Sedangkan waktu tunggu item, permintaan yang diharapkan dan juga target untuk pelayanan pelanggan. Kemudian yang kedua, efisiensi persediaan. Untuk bisa mengetahui kinerja supply chain, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah
dengan melihat efisiensi dari persediaan. Investasi persediaan yang tinggi dengan sendirinya tidak akan menunjukkan masalah dalam persediaan karena investasi persediaan ini akan berhubungan dengan permintaan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah akurasi dari peramalan. Supply chain performance juga bisa diketahui dari akurasi peramalan. Akurasi peramalan ini merupakan metrik dari supply chain yang penting karena memperkirakan permintaan di masa depan sehingga dengan setiap aspek rantai pasokan organisasi. Keakuratan ramalan ini bisa dihitung produk maupun keluarga produk. Teman-teman yang berbahagia, untuk selanjutnya kita bahas mengenai manfaat pengukuran kinerja manajemen logistik. Manfaat dari pengukuran kinerja manajemen logistik secara umum adalah untuk perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik yaitu 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan dari pelanggan sehingga akan membawa perusahaan tersebut lebih dekat kepada pelanggannya atau konsumennya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan. 2. Untuk memotivasi pegawai agar dapat melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan juga pemasok internal. 3. Untuk mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus dan dalam upaya mendorong pengurangan terhadap pemborosan tersebut atau resurrection of waste. Yang keempat, akan membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih jelas, sehingga akan mempercepat proses pembelajaran dari organisasi perusahaan. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Makan buah itu keren. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai kinerja manajemen operasional dalam logistik, coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa menurut kalian kinerja pengiriman sangat penting di dalam pengukuran kinerja manajemen operasional logistik?
Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Sahabat Ujar, dari pertemuan ini dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja manajemen operasional dalam logistik adalah suatu kegiatan yang sangat penting sekali untuk dilakukan. Sudah jelaskan tadi bahwa ada 5 indikator yang bisa diukur. Yang pertama, indikator kinerja dan target kualitas. Yang kedua, indikator kinerja dan area target biaya. Yang ketiga, indikator kinerja di area target pengiriman. Yang keempat, indikator kinerja dalam fleksibilitas target area. Kemudian yang kelima adalah indikator kinerja supply chain. Pengukuran kinerja pada supply chain ini sangat penting bagi proses distribusi barang, juga untuk meningkatkan kepuasan konsumen secara umum. Dari indikator yang diukur, terlihat bahwa indikator pengiriman adalah indikator yang sangat penting karena pengiriman sangat kompleks dan menjadi jantung dari proses supply chain tersebut, di mana biaya, waktu, proses, dan kualitas produk masuk di dalam prosesnya. Pemilihan jenis moda transportasi pengiriman juga sangat penting karena salah menentukan moda transportasi pengiriman akan membuat terjadinya pemborosan dari waktu, biaya, dan juga kualitas produk bisa tidak terjamin. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam pengukuran kinerja dalam manajemen operasi logistik adalah 3 indikator dalam kinerja supply chain, yaitu investasi persediaan, efisiensi persediaan, dan akurasi dari persediaan. Investasi persediaan di mana kondisi jumlah atau persediaan juga sangat penting untuk dimonitoring. Jangan sampai terlalu banyak, apalagi sampai kurang. Efisiensi persediaan ini juga menyambung dari investasi persediaan. Dengan jumlah yang terkontrol dengan baik, maka efisiensi bisa dilakukan. Kemudian, untuk akurasi persediaan di sini yang dimaksud adalah kesamaan antar stok aktual dengan stok yang tercatat. Di sini jumlahnya harus sama. Oleh karena itu, kinerja pencatatan stok ini juga harus diukur agar tidak ada salah dalam proses pencatatannya. Demikianlah tadi pemaparan mengenai pengukuran kinerja manajemen operasional dalam logistik. Tetap semangat belajar, semoga kita semua selalu bahagia dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, saya Budi Aprina, undur diri, salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.